Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau sharing aktivitas aku bersama suami dan kedua anak aku, Mas Akmal dan Didi Yumna, buat belanja bulanan. Jadi ini bukan belanja bulanan yang terencana ya teman-teman. Bisa dibilang ini tuh belanja bulanan dadakan yang aku nggak sengaja untuk merencanakan atau plan sebelumnya. Di bulan ini belanja bulanan itu sampai 2 kali. Jadi ceritanya tadi sore itu Pak suami ngajakin jalan-jalan ke toko buah. Jadi mau beli parcel buah gitu buat temen Pak Su yang lagi sakit. Jadi mau nengok. Nah, pas sebelum sampai ke toko buahnya, kita ngelihat salah satu swalayan tuh rame banget. Bisa dibilang rame di antara swalayan-swalayan yang kita lewatin pada saat kita keliling tadi. Dan kita penasaran sebenarnya apa sih yang ada di dalam toko ini atau swalayan ini. Makanya Pak Su itu ngajakin berhenti, ayo berhenti yuk kita masuk ke dalam, kita lihat kok rame banget, nggak seperti swalayan yang lain. Padahal kan kondisinya tuh lagi PPKM ya, yang teman-teman tahu pasti di mana-mana lah lagi PPKM sekarang. Dan akhirnya aku mengiyain aja gitu ya teman-teman. Siapa sih yang nggak mau diajak masuk ke mall gitu? Apalagi mama kayak aku ini yang kerjaannya cuma masak, nyuci, dan sekarang udah mulai beraktivitas daring lagi yang Masya Allah itu tuh benar-benar membuat kepala aku tuh rasanya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan kepala normal gitu. Nah itu kita masuk, terus tadi tuh di depan sampai dijaga polisi loh teman-teman, saking rame. Dan kita harus ngambil antrian dulu untuk customer yang mau masuk ke dalam. Jadi bener-bener rame ya dibandingkan dengan swalayan-swalayan atau minimart yang kita lewatin. Makanya Pak Su saking penasaran ngajakin kita turun ngelihat apa sih yang ada di dalam sini gitu. Dan kebetulan juga Pak Su katanya mau beli beberapa perlengkapan yang bakal dibawa ke kantor. Karena waktu belanja bulanan kemarin di awal bulan, untuk teman-teman yang sering nonton video aku pasti tahu ya, aku belanja bulanannya itu nggak ke mall, nggak ke swalayan, nggak juga ke minimart, tapi aku belanja itu ke warung deket rumah, tepatnya di tetangga depan rumah aku. Dan aku juga belanja bulanannya cukup yang ada di warung aja gitu, yang benar-benar aku butuhin ya teman-teman. Bahkan belanja bulanannya itu cuman sebesar Rp165.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah akhirnya aku ikutan masuk ke sini, dan karena Pak Su bilang mau beli perlengkapan, ya udah aku ikut lah untuk beli beberapa perintilan-perintilan yang kira-kira aku butuhin. Jadi aku nggak full sepenuhnya ngambil-ngambil untuk barang-barang yang masih ada di rumah yang aku belanja di awal bulan kemarin, meskipun cuma di warung terdekat. Dan aku ngambil ini sikat gigi ya teman-teman, karena sikat gigi Dede Yumna udah waktunya diganti, dan sikat gigi aku sama Pak Su sama Mas Akmal juga udah waktunya diganti. Jadi aku ngambil yang memang seperlunya aja buat yang udah habis di rumah atau kira-kira aku nggak cukup sampai dengan akhir bulan. Ini kita ngeliat mau ngebandingin harga. Biasanya aku kan kalau misalkan belanja persabunan di online ya, makanya aku mau lihat-lihat aja ini untuk perlengkapan baby untuk Dede Yumna kayak minyak telon, kemudian sabun mandi, sampo. Aku mau lihat harganya murahan mana dibandingkan dengan setiap bulannya yang aku belanja di online. Dan ternyata kalau untuk harganya sih daripada belanja offline begini, lebih murah belanja online untuk persabunan anak-anak. Berikut juga sabun cair aku ya teman-teman. Dan lumayan selisih perbedaan harganya itu sampai 5 ke 10 ribu rupiah. Jadi kalau misalkan kita belanja banyak untuk persabunan anak-anak, berikut juga persabunan aku yang dipakai aku sama Pak suami, mendingan sih belanja ke online ya kalau dibandingkan dengan harga yang tadi aku lihat. Karena kalau misalkan kita belanja online untuk persabunan, kita belanja banyak kan ongkirnya juga cuman dikenakan satu ya. Misalkan kita belanja beberapa biji dikenakan cuman paling 7.000 kalau ke alamat rumah aku. Jadi alternatif untuk belanja persabunan agar lebih murah, aku belanja online ya teman-teman.
Nah ini aku lanjut ke bawah, ini tuh kayak tangga gitu ya teman-teman. Turun beberapa anak tangga, kita akan melihat berbagai kardus-kardus yang bertumpuk-tumpuk. Ini kayaknya sih kardus bekas gitu ya, yang dipakai untuk mie gitu, bekas mie terus ditumpuk-tumpuk di situ. Nanti kalau misalkan ada yang minta buat wadah belanjaan nggak mau pakai kantong, bisa nih pakai kardus di sini yang udah disediain dari bekas kardus Indomie dan lain sebagainya. Dan itu ada ibu-ibu yang lagi ngobrol sama karyawan swalayan ya teman-teman, itu lagi minta kardus karena nggak mau belanjaannya dibungkus pakai plastik. Jadi menurut aku sih lebih efisien ya daripada kita numpukin sampah yang nantinya tuh bakal jadi limbah. Dan untuk limbah plastik sendiri kan teman-teman tahu ya, itu tuh bakal terurai butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Makanya mendingan kalau misalkan belanja di swalayan minta kardus aja nih, kayak di swalayan sini kan menyediakan kardus. Jadi menurut aku sih mendingan pakai kardus daripada pakai plastik. Karena kalau misalkan plastik di rumah udah numpuk kayak aku nih, plastik itu kan di rumah udah banyak banget. Kadang-kadang aku suka rajin tuh dilipetin, terus dibersihin, dikasihin lagi sama tukang sayur, kalau enggak sama tetangga aku yang juga jualan, buat wadah-wadahin jualan mereka daripada harus beli plastik lagi kan. Dan entah kenapa aku tuh kalau misalkan belanja ke swalayan atau belanja bulanan suka lupa bawa kantong dari rumah. Kalau misalkan aku bawa kantong dari rumah kan mengurangi plastik yang nanti bakal aku dapat dari wadah belanjaan aku gitu. Dan untuk minyak aku tadi lewatin aja ya teman-teman, karena aku masih punya stok. Insya Allah aman sampai dengan akhir bulan, makanya aku nggak ngambil. Seperti yang aku bilang di awal, aku bakal ngambil apa yang benar-benar habis aja. Jadi aku nggak mau memanfaatkan kesempatan belanja bulanan dua kali untuk ngambil apa-apa yang memang tidak aku butuhkan atau masih ada di rumah. Nah, ini lanjut ke bagian perabot rumah tangga ya, teman-teman. Jadi di sini selain jual perlengkapan kebutuhan dari keperluan kita sehari-hari, ini juga ada toko perabotan dalam satu toko. Tapi pas PPKM ini katanya tutup, jadi dikasih kayak pelang gitu loh, teman-teman, ditulisin ditutup gitu untuk sementara. Dan aku sih mikirnya kalau misalkan perabot itu kan dipegang dari satu tangan ke tangan lain, mungkin itu sih salah satu alasannya kenapa di bagian perabot rumah tangga ini ditutup untuk sementara oleh pemilik swalayannya. Dan di sini tuh tempatnya luas banget ya teman-teman. Jadi aku ke sini tuh seneng banget karena sambil cuci mata, meskipun belanjaannya nggak banyak, tapi seneng aja ngelihat kanan kiri banyak perabotan. Meskipun ditutup tapi kan kelihatan ya, karena nutupnya kan cuman setengah gitu, paling sebatas kaki lah gitu. Jadi kelihatan kalau misalkan kita mau lihat-lihat perabotan. Terus untuk bagian yang jual keperluan kita dalam sehari-hari, keperluan bulanan, itu tuh banyak banget dan lengkap di sini. Jadi kita bisa keliling di swalayan ini tuh memanjakan mata lah teman-teman, asal jangan kalap ya. Karena kalau misalkan udah masuk ke toko dengan berbagai pemandangan yang bikin emak-emak tuh kalap, itu kita suka lupa nih anggaran yang udah kita tetapkan. Kita belanja, ngambil ini itu, semua diambil, kita nggak memperhitungkan sebenarnya apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan aja, sekedar hanya ingin ya teman-teman. Nah itu juga banyak gratis nih teman-teman. Kalau misalkan beli sabun cair itu ada promo beli 2 gratis 1. Tapi yang namanya beli 2 gratis 1 tuh kalau aku sih enggak ya teman-teman, karena dalam satu bulan aku pakai sabun cair itu satu bungkus aja udah cukup. Nanti kalau misalkan aku beli 2 gratis 1 otomatis numpuk, itu tuh nggak bakal membuat perencanaan hemat aku tuh berhasil, justru malah gagal. Jadi aku lewatin aja ya. Ini aku mau lihat-lihat buat beli lulur, karena
Aku tuh sekarang lagi agak-agak rajin ya teman-teman untuk ngerawat badan gitu. Makanya aku suka beli lulur, beli krim-krim, beli hand body. Padahal biasanya tuh males banget yang namanya perawatan. Tapi akhir-akhir ini tuh lagi rajin, mungkin karena nggak ada kerjaan lagi sih selain di rumah masak, nyuci, ngepel. Habis itu selesai kerjaan udah duduk, nggak ada kerjaan lagi. Jadi aku kadang-kadang suka iseng aja nih, sebelum mandi aku luluran dulu. Pokoknya lagi rajin lah perawatan teman-teman. Tapi nggak tahu ya nanti mulai daring bakal serajin ini atau enggak. Ya kita lihat aja nanti. Nah ini yang aku bilang ditutup tadi ya teman-teman untuk toko perabotnya. Dan ini aku langsung menuju ke arah kasir karena udah nggak ada lagi yang aku beli. Dan lihat di troli aku yang didorong sama Pak Su dan dinaikin sama Dede Yumna itu udah nggak ada lagi belanjaan yang numpuk-numpuk. Karena memang belanja ya seadanya aja, sehabisnya aja yang ada. Nah itu tadi ya teman-teman video aku belanja dadakan yang gak terencana dari anggaran ataupun planning dalam 1 bulan ini sampai belanja 2 kali ya. Ambil sisi positifnya, meskipun kita belanja dalam 1 bulan itu lebih dari 1 kali, tetap belanja yang kita butuhkan ya teman-teman. Jangan stok banyak-banyak dengan alasan diskon, promo, ataupun yang lainnya, karena nanti bakal menguras anggaran belanja kita. Kalau kita asal ambil aja sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini, semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.